Dan menurut gue Anies ini adalah orang brengsek yang akan selalu berpihak sama rakyat kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies Baswedan di dalam acara Kingmaker bersama Ustadz Bakhtiar Nasir ya. Jadi Ustadz Bakhtiar Nasir menanyakan kepada Anies Baswedan tentang pemilu 2024 ini yang dianggap pemilu terburuk. Jadi kenapa bisa disebut terburuk? Sehingga Anies Baswedan memberikan beberapa alasan. Pak Anies kemarin ngobrol sama Pak Mahfud. Bertanya tentang ini, para aktivis demokrasi di Indonesia melihat bahwa pemilu 2024 ini pemilu terburuk gitu. Pak Mahfud setuju rupanya. Kalau Pak Anies gimana melihatnya? Saya baru ikut sekali. Jadi belum ada perbandingan ya? Kalau yang udah berkali-kali pasti tahu. Saya baru ikut sekali. Jadi katanya begitu, Ustaz ya. Katanya begitu. Yang Pak Anies rasakan deh, pas sekali ikut gitu, shock nggak kira-kira kan gitu? Ya. Nah ini juga barangkali. Kenapa disebut terburuk? Terburuk itu kan dari kita yang menginginkan pemilu baik. Iya. Bagi yang melakukan pelanggaran, ini pelanggaran yang terbaik. Ya. Karena dari tahun ke tahun mereka meningkatkan keterampilannya dalam melakukan itu. Betul kan? Jadi mungkin kali ini yang paling sedikit jejak pelanggarannya. Iya. Paling kenapa? Karena pelaku-pelakunya sudah lebih terampil. Belajar dari 5 tahun yang lalu, belajar dari 10 tahun yang lalu. Nah, jadi ketika kita mengatakan ini yang terburuk atau pakar-pakar mengatakan yang terburuk, maka mereka mengatakan dari sisi kebaikannya. Tapi bagi yang melakukan, itulah sebabnya kenapa angket itu diperlukan. Yeah. Karena dia harus mengkoreksi agar pelaku-pelaku manipulasi pemilu itu tidak lagi bekerja dengan leluasa. Sekarang ini bekerja leluasa. Di mana terutama? Pantauan kami terutama pra-coblosan. Bukan di saat coblosan. Pra-coblosan, di saat pra-coblosan itulah terbanyaknya. Sehingga jejaknya lebih sedikit, pasti sedikit. Kenapa? Ya tekanan ada, macam-macam. Nah, inilah sebabnya mengapa harus dikoreksi. Jadi kalau saya melihat ilmu manipulasi pemilu ini mengalami peningkatan. Sayangnya tidak ditulis dalam buku teks, Ustaz. Jadi nggak ada textbooknya ini. Ilmunya itu menempel kepada pelaku-pelaku. Nah, inilah yang harus dikoreksi. Untuk apa? Sekalian, termasuk bagi para pelaku-pelaku semua. Akankah kita membiarkan ketimpangan ini jalan terus? Nah, dan itu artinya untuk siapa? Ya untuk para keluarga pelaku juga. Ini operator-operator yang bekerja, yang melakukan macam-macam. Kan untuk membagi-bagi itu kan harus ada yang mengerjakan, bukan? Punya anak nggak mereka? Punya. Ingin nggak anaknya sekolahnya murah? Ingin. Ingin nggak kalau jaminan kesehatannya baik? Ingin. Jadi sesungguhnya harus sadar bahwa ketika kita merusak proses pemilu, dampaknya itu ke keluarga sendiri loh. Hidupnya juga susah. Itulah sebabnya harus dibangun kesadaran. Jangan lakukan itu. Supaya pemilu kita ini sehat. Apalagi, terus kalian, bila biaya untuk melakukan, atau begini, netral tidak perlu biaya. Intervensi perlu biaya. Betul tidak? Jadi kalau nggak mau tambahan biaya, ya netral aja. Netral gak ada ongkosnya. Tapi kalau melakukan intervensi, pasti ada ongkosnya. Nah kalau ada ongkosnya, apa konsekuensinya? Maka dia harus membayar balik. Dan itu cerita pilkada di mana-mana. Kenapa banyak yang terjebak dengan praktek-praktek korupsi? Ya karena ongkos yang mahal, termasuk praktek-praktek seperti ini. Nah itulah sebabnya ini harus dikoreksi. Jadi
Ustaz, saya rasa ilmu itu harus segera ada yang menuliskan, Iya, iya, iya. harus ada yang menguaknya. Dan cukup masuk akal apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Bagi yang melakukan pelanggaran, maka ini adalah pelanggaran yang terbaik. Dan Anies juga mengatakan terburuk dari kita yang menginginkan pemilu yang baik. Jadi kalau kita lihat memang masalahnya pendidikan dan cara berpikir rakyat masih rendah, di bawah rata-rata. Bangsa Asia mereka nggak tahu jika kebijakan itu bisa menentukan nasib bangsa ke depan. Terlalu miskin, miskin ilmu, miskin literasi, terlalu lelah karena mencari untuk makan besok. Jadi kadang-kadang uang 50.000 bisa menggadaikan 5 tahun ke depan. Bahkan uang 500.000 mereka berani menggadaikan 5 tahun ke depan. Sekarang apa yang terjadi? Kita sudah melihat ya pernyataan dari Menteri Perekonomian yaitu Erlangga Hartarto yang mengatakan akan menaikkan pajak pada tahun 2025 PPN menjadi 12%. Jadi mereka ini yang memilih paslon 02 pernahkah berpikir dampak yang akan terjadi? Ya sudah jelas pajak akan dinaikkan, belum lagi yaitu Pertalite akan dihapus dan sembako akan naik. Inilah dampak yang akan kita rasakan sebagai masyarakat kecil. Dan masalah hak angket ini tetap akan berjalan ya, walaupun memang ada indikasi pengembosan dari istana ya untuk menghalau hak angket di DPR. Batalnya syarat itu. Jadi saya terbayang waktu di sana itu kan ada orang mau jadi imam sholat, dia batal sholatnya. Iya. Kentut imam ini. Iya. Itu kan mestinya kalau imam sholat tiba-tiba dia dirinya batal, Iya. mundur dong. Walaupun orang nggak dengar, Walaupun nggak dengar. walaupun baunya nggak kecium. Ini udah ngentut sebelum mimpin sholat. Iya. Harusnya nggak usah maju. Gak usah maju itu. Ini memang saya. Ini gara-gara ini barangkali Ustaz. Gara-gara dia tidak bisa membedakan mana hadas mana najis barangkali ya. Dia pikir dia nggak kena najis, cuma hadas. Iya. Tancap gas saja dia pikir Iya. gitu ya. Makanya suci itu juga harus dari hadas juga. Iya. Jadi tasbih kan suci, tasbih. Ternyata Iya. dari hadas pun juga harus suci. Ini sulit sekali Iya. ketika imam itu tetap maju jadi imam pada dia udah kentut Iya. duluan. Cuman nggak ada yang denger. Nggak ada yang Itu denger. sulit sekali membuktikan kentutnya imam itu. Udah dengar juga. Oh iya udah denger. Kan sudah diputuskan oleh MKM Oh, bahwa iya. itu batal tuh. Gitu lah, itu maksud. Oh iya iya. Ya itu iya. cacat moral. Artinya Iya. dia udah kentut kok masih tetap mau jadi imam. jadi Nah, Gitu loh. iya. Jadi itu nanti yang akan dijadikan konstruksi hukum di Oke, Mahkamah di Konstitusi. Iya, iya, iya. Mahkamah Konstitusinya berani apa tidak kita lihat. Padahal aroma baunya masih tercium sampai sekarang. Berarti ya. DKM-nya salah nih. Ya DKM-nya kan KPU-nya. Iya betul. Iya, udah tahu seperti ini Bawaslu-nya masih dibiarin juga. Ah, ya udahlah. Dan KPU-nya sudah disalahkan ya. Udah disalahkan KPU pula ya. Dikatakan Anda salah kok Wah. mendaftar orang yang belum ada syarat Waduh. formalnya kan gitu kan. Iya. KPU-nya itu belum PKPU. Berarti ya imamnya, DKM-nya, muazinnya sama semua ya. Jangan-jangan ini gambaran nih pada kita semua. loh. Terus Ustaz makmumnya ridho saja karena dikasih karena dikasih pulangnya itu. Akhirnya makmum salah juga nih. Gak ada melawan. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz tersebut ya, menganalogikan apa yang terjadi di Pilpres 2024 ini ya seperti memang syarat sah sholat ya. Nah kemarin sempat viral di sosial media yaitu di mana hak KJMU dicabut oleh PJ Gubernur DKI Jakarta sehingga banyak yang mengadu bahwa ribuan mahasiswa di Indonesia terancam tidak bisa melanjutkan kuliahnya, yaitu from mahasiswa UNJ itu Pak Anies, Abah, hak KJMU kami dicabut sama PJ DKI, dan sekarang ribuan mahasiswa di Indonesia terancam tidak bisa melakukan kuliahnya. Jadi UNJ Secret Message ini pernah juga menjadi pendukung dari paslon 02, sekarang malah melapor kepada Anies Baswedan karena kita tahu Anies Baswedan membuat kebijakan yaitu memberi KJMU ya kepada mahasiswa, sehingga sekarang
era Heru Budi malah dicabut. Sehingga ini banyak mengundang komentar dari beberapa netizen. Coba kita lihat ya. Surat terbuka untuk mahasiswa di Jakarta yang dapat program KJMU Pak Anies 9 juta per semester. Gimana rasanya sekarang pas dicabut? Dulu aja ngejelek-jelekin, wan angin, kerja nggak bener, ngurus Jakarta nggak becus. Sekarang aja pas KJMU jadi cabut, ngadu, ngeluh, nangis, marah. Abah Anies, KJMU saya dicabut. Buset, nggak boleh gitu, ya? Nggak boleh gitu, Cok. Ingat, mulut lu tuh pernah ngejelekin dia. Masa giran kayak gini langsung ngadu, ngeluh. Malu atau malu? Katanya orang pendidikan. Pendidikan apa isi perut? Menurut gue Anies ini adalah orang brengsek. Lagi rame nih, program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dicabut secara sepihak sama Pemprov DKI Jakarta. Buat lo yang nggak tahu, KJMU ini program yang dibuat sama Gubernur Jakarta sebelumnya, yaitu Pak Anies Rashid Baswedan. Singkatnya, program ini tuh ngasih tunjangan ke mahasiswa yang kurang mampu dengan besaran biaya sekitar 9 juta per semester yang sepenuhnya dibiayai sama APBD Jakarta. Ditambah tunjangan gratis naik transportasi umum di Jakarta selama mahasiswa itu terafiliasi sama program ini. Jujur gue nggak tahu kalau ada program Pak Anies yang sekeren ini, dan gue yakin mahasiswa yang dapat manfaat dari program ini juga nggak banyak yang tahu kalau ini sebenarnya programnya beliau gitu. Terutama mahasiswa yang buta politik dan buta kebijakan pemimpinnya. Karena emang semasa kampanye, setahu gue beliau nggak bahas program ini. Jujur, gue iri banget sama rakyat Jakarta. Dan kalau ada yang bilang ganti presiden atau pemimpin nggak ngaruh ke kehidupan kita, itu menurut gue salah besar sih. Lu nggak ngerasain itu karena selama ini kita nggak pernah punya pemimpin yang ideal gitu. Dalam artian bener gitu loh. Dan menurut gue Anies ini adalah orang brengsek yang akan selalu berpihak sama rakyat kecil. Coba kita lihat ya respon dari Anies Baswedan ya terhadap kebijakan Heru Budi yang mencabut KJMU. Kita membantu anak-anak ini belajar dengan beasiswa, maka proses pemberian beasiswa itu harus sampai tuntas. Apabila terjadi perubahan, maka caranya itu dengan tidak melakukan rekrutmen baru, sehingga tidak ada peserta baru. Tapi mereka yang sedang kuliah dan sedang dibiayai, negara harus bertanggung jawab menyelesaikan sampai tuntas. Kalaupun tidak mau diteruskan programnya, ada keputusan tidak meneruskan, maka lakukan itu dengan cara tidak ada rekrutmen yang baru. Tapi yang sudah masuk ke dalam penerima, harus mereka dibiayai sampai tuntas. Kalau tidak, mereka akan terbengkalai. Karena mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Karena itulah mereka terima dukungan beasiswa. Ini prinsip sederhana dalam pengelolaan negara, dalam pengelolaan program. Jadi seperti kalau Anda mengelola sebuah sekolah, terus sekolahnya dinyatakan sudah mau ditutup, maka caranya jangan terima siswa baru, tapi siswa yang sudah ada dituntaskan. Kalau memang tidak bisa, disiapkan tempat baru kemana dia harus belajar supaya tidak terbengkalai. Kalau tidak, ada begitu banyak orang tua, anak-anak yang malah menderita akibat kebijakan seperti itu. Nah, sekarang seharusnya mereka terbuka matanya yang mendapat KJMU dari pemerintah DKI Jakarta waktu masa pemerintah Anies Baswedan. Sekarang mereka malah berakhir ya, diputuskan sepihak oleh Heru Budi, PJ Gubernur DKI Jakarta terbaru. Sehingga banyak mengeluh ya akibat kebijakan ini. Banyak netizen maupun masyarakat menyoroti kenapa dulu Anda tidak memilih Anies Baswedan ya, sehingga di tangan Anies Baswedan bisa membantu masyarakat bukan hanya DKI Jakarta, bahkan Indonesia, supaya KJMU ini bisa berlanjut dan juga bisa sepenuhnya dirasakan oleh rakyat Indonesia. Baik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.